Kisah Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang Laut Merah. Dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Jasad Fir'aun diselamatkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa beserta pengikutnya Bani Israel berangkat meninggalkan Mesir pada malam hari. Nabi Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Dengan berangkatnya Nabi Musa beserta pengikutnya meninggalkan Mesir, Fir'aun justru semakin murka kepada Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan Haman, seorang menteri segala urusan, untuk menyiapkan tentaranya dan berangkat mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya. Fir'aun dan bala tentaranya saat matahari terbit telah menyusul dan melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka telah saling melihat. Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai di tepi pantai Laut Merah. Bani Israel mulai menyalahkan Nabi Musa dan mengatakan, "Kita telah tersusul. Mengapa meninggalkan Mesir dan sekarang tidak ada tempat untuk lari?" Depan terbentang Laut Merah, sementara di belakang Fir'aun dan pasukannya semakin mendekat. Nabi Musa berkata, "Jangan takut, karena Allah akan menjaga kita." Allah berfirman, memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa mengikuti jalur dasar laut yang kering itu. Saat Nabi Musa dan pengikutnya sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Lautan bersatu kembali, Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Fir'aun, dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Saat Fir'aun hampir tenggelam dan sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah, namun pengakuan akhir hayat, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Taubat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun dan mendamparkannya di tepi Laut Merah sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Sewaktu otopsi, ternyata dalam paru-paru Fir'aun terdapat garam, yang berarti Fir'aun benar tenggelam di laut. Surah 28 Al-Qasas ayat 8. Maka dipukullah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya nanti dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Surah 28 Al-Qasas ayat 40-42. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan, tenggelamkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 49-50. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan secara langsung. Surah 20 Taha ayat 77-78. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka
buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka, Musa dan pengikutnya. Lalu mereka, Fir'aun dan pengikutnya, ditutup oleh laut dan menenggelamkan mereka. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 55 sampai 66. Maka Fir'aun dan bala tentaranya menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua gelang itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, kaum Fir'aun, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, kaum Fir'aun. Surah 24 Ad-Duhan ayat 24. Allah berfirman, "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan." Fir'aun tenggelam dan bertobat. Surah 10 Yunus ayat 90 sampai 92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Demikian kisah Nabi Musa dan pengikutnya keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Bagaimana nasib Bani Israel selanjutnya? Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.